Baik, kita lanjut ke analisis verifikatif bagian ketiga. Kalau di analisis verifikatif bagian pertama adalah mencari nilai koefisien korelasi, koefisien jalur, dan koefisien determinasi. Dan dilanjutkan di analisis verifikatif bagian kedua adalah membuat tabel analisis verifikatif di Excel dan perhitungannya, tentunya perhitungan di Excel. Selanjutnya dari hasil perhitungan di Excel dibandingkan atau komparasi dengan hasil perhitungan di SPSS. Pada analisis verifikatif bagian ketiga ini kita fokus pada bagaimana cara membaca hasil analisis verifikatif. Nah, di sini ada dua hasilnya, ada dua. Pertama adalah tabel analisis verifikatif tentunya. Yang kedua adalah diagram jalur. Nah, antara tabel dan diagram ini harus saling terkait. Nah, banyak atau tidak sedikit lah ya, tidak sedikit di antara mahasiswa yang sedang sidang ini tidak mampu untuk menerangkan dengan baik. Mungkin sudah tahu, cuman cara membacanya masih sulit ya di sini ya. Nah, berikut ini akan saya berikan contoh bagaimana cara membaca tabel dan diagram berikut. Nah, oke, kita contohkan ya cara membacanya. Jadi pada penelitian yang saya lakukan ini ada dua variabel bebas, X1 dan X2, dan satu variabel terikat. Di sini saya memakai path analisis atau analisis jalur. Nah, pada analisis jalur ini terdapat koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi di sini nilainya sebesar 0,622. Dan ini termasuk dalam kategori cukup kuat. Sehingga path analisis ini layak untuk diterapkan dalam penelitian. Konsekuensi dari path analisis ini adalah adanya pengaruh tidak langsung. Kita akan menghitung seberapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung X1 dan X2 terhadap Y. Besarnya pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,186 atau 18,6%. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui X2, atau kalau kita baca di sini dari diagram, besarnya pengaruh tidak langsung X1 melalui X2 terhadap Y sebesar 0,431 dikalikan 0,622 kali 0,425 sebesar 0,114 atau 11,4%. Dengan demikian, pengaruh total X1 terhadap Y sebesar pengaruh langsungnya 18,6% ditambah pengaruh tidak langsung X1 melalui X2 sebesar 11,4% sama dengan 30%. Demikian juga untuk pengaruh X2 terhadap Y. Ada pengaruh langsung, yaitu X2 langsung berpengaruh terhadap Y. Dan ada pengaruh tidak langsung, X2 melalui X1 terhadap Y. Kita satu-satu. Pertama, pengaruh langsungnya. Pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,425 dikuadratkan. Di sini. Pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,425 kali 0,425. 0,181 atau 18,1%. Sedangkan pengaruh
tidak langsungnya, pengaruh tidak langsung X2 ini, melalui X1 terhadap Y sebesar 0,425 kali 0,622 kali 0,431 sebesar 0,114 atau 11,4%. Sehingga pengaruh total X2 terhadap Y adalah besarnya pengaruh langsung ditambah dengan nilai pengaruh tidak langsung menghasilkan pengaruh total, yaitu 18,1% pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsungnya 11,4 menghasilkan 29,5%. Ini pengaruh total X2 baik langsung maupun tidak langsung. Karena di sini ada dua variabel X1 dan X2, kita memperhitungkan pengaruh keseluruhan atau pengaruh total. Pengaruh total X1 dan X2 baik langsung maupun tidak langsung terhadap Y sebesar 0,594 atau 59,4%. Nah, ini sudah diuji dengan SPSS menghasilkan R-square 0,594 dan berdasarkan analisis di Excel sini, analisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dihitung sama menghasilkan pengaruh total sebesar 0,594. Artinya sudah match, sudah benar bahwa dalam analisis verifikatif ini pengaruh total X1 dan X2 baik langsung maupun tidak langsung sebesar 59,4%. Demikian hasil analisis verifikatif pada penelitian ini. Begitu ya contohnya, contoh untuk mempresentasikan hasil analisis verifikatif. Saya kira udah cukup jelas di situ. Nah, ini sebagai catatan, ada keterangan mengenai hasil perhitungan bisa dibaca di buku SPSS halaman 388 sampai 389. Ya, di situ ada hasil perhitungan dan cara membacanya. Oke, ya. Itu hasilnya. Nah, semua ini baik yang hasil dari SPSS maupun perhitungan di Excel-nya melalui tabel, semuanya disatukan dalam satu file, yaitu file analisis verifikatif. Mulai dari correlation, korelasinya, terus di sini ada model summary, ada R-square-nya, terus ada uji F, di sini ada uji T. Nah, ini ada koefisien X1, X2, 0,431 dan 0,425. Gambarnya ada, diagram jalurnya ada, tabel analisisnya juga ada. Ini dalam satu sheet, yaitu analisis verifikatif. Ini untuk analisis verifikatifnya. Tentunya di sini analisis deskriptifnya juga sudah ada buat, normalitasnya juga, MSI di sini sudah. Ini di pembahasan episode-episode terdahulu sebelumnya. Uji instrumen Y baik yang ordinal maupun interval, X2 dan X1. Baik yang ordinal maupun interval. Nah, jadi ini sebagai tambahan ya, informasi tambahan bahwa semua hasil baik yang dilakukan di Excel maupun yang dilakukan di SPSS semuanya dikumpulkan dalam satu file dan dibuat sheet per sheet supaya rapih. Di skripsi Anda, tesis Anda, dalam
satu file Excel di sini. Mulai dari tabulasi sampai ke analisis verifikatif. Ini hasil olah datanya dan analisisnya disajikan atau dikumpulkan ya di sini ya. Dikumpulkan, dicatat, didokumentasikan dalam satu file Excel. Saya kira cukup sampai di sini untuk pembahasan analisis verifikatif. Ini ada 3 bagian ya di sini. Nah, itu untuk tambahan. Jadi nanti Anda sekali lagi tugas Anda di sini kalau untuk skripsi ya X1, X2, Y, uji instrumennya, data intervalnya, uji normalitasnya, analisis deskriptif, analisis verifikatif, semua dikumpulkan dalam satu file. Nah, untuk yang data sekunder nanti juga ada, tentunya bukan hanya uji normalitas ya di sini ya, nanti ada autokorelasi dan yang lainnya. Tentunya agak sedikit berbeda ya, pada prinsipnya sama, cuma ada sedikit perbedaan karena ini menggunakan data primer. Sekali lagi, ini tolong diperhatikan semuanya dalam satu file, yaitu file Excel. Baik yang dihitung lewat Excel langsung maupun hasil perhitungan SPSS atau output SPSS yang di copy paste ke sini. Nah, ini sheet demi sheet untuk memudahkan Anda. Nah, ini pengolahan datanya, hasil pengolahan data dikumpulkan dalam satu file Excel supaya lebih mudah. Nah, untuk berikutnya ya hasil-hasil seperti ini nanti di copy paste ke bab 4 dan juga lampiran sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus masing-masing. Sebagai tambahan ini kalau dalam kasus ini di YouTube channel ini kita membahas X1, X2, Y. Untuk X1, X2, X3 misalkan, Y, atau X1, X2, Y, Z, nah, itu tidak kami tampilkan di YouTube channel. Kalau Anda ingin mempelajari atau mengetahui, silahkan bisa dilihat di buku PET Analisis menggunakan SPSS dan Excel. Untuk yang 3 variabel, 4 variabel, bahkan sampai 5 variabel. Baik dengan intervening maupun tanpa variabel intervening. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.